menginformasikan mengenai analisis dinamika gerak dan transformasi energi pada sistem lift modern. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Kurniawan. Saya Zarul Fikri. Saya Rizka Sri Anggraeni. Selanjutnya kita akan membahas mengenai literatur. Yang pertama ada lift. Apa itu lift? Lift adalah angkutan transformasi vertikal yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang. Lift umumnya digunakan di gedung-gedung bertingkat tinggi, biasanya lebih dari 3 atau 4 lantai. Lanjut. Selanjutnya ada hukum 2 Newton, di mana bunyi dari hukum 2 Newton itu sendiri yaitu percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Massa adalah sifat atau benda yang menjelaskan kuatnya daya tahan benda tersebut untuk menolak terjadinya perubahan dalam kecepatannya. Standar internasional untuk gaya yaitu N, yang didefinisikan sebagai gaya ketika bekerja pada suatu benda dengan massa 1 kg akan menghasilkan percepatan 1 meter per second kuadrat. Lanjut. Ini sistem gaya pada katrol. Sistem gaya pada katrol adalah salah satu aplikasi konsep dinamika dalam fisika yang melibatkan penggunaan katrol untuk mengubah arah atau distribusi gaya. Jenis-jenisnya sendiri ada katrol tetap, katrol bebas, dan juga katrol majemuk. Selanjutnya. Baik, selanjutnya ada analisis video 1 dan video 2, di mana pada kondisi yang pertama itu lift dengan kondisi diam. Berlaku hukum 1 Newton yang menyatakan bahwa total gaya yang bekerja pada benda adalah 0. Ketika seseorang berada di dalam lift yang tidak bergerak, tidak ada perubahan pada berat badan yang dirasakan, maka bentuk persamaannya yaitu N sama dengan massa dikali gravitasi. Selanjutnya, lift bergerak dengan kecepatan konstan. Menurut hukum 1 Newton, benda yang bergerak dengan kecepatan tetap memiliki resultan gaya 0. Karena tidak ada gaya tambahan yang mempengaruhi berat, maka berat badan yang dirasakan akan tetap sama. Oleh karena itu, berat badan seseorang yang di dalam lift bergerak dengan kecepatan konstan, baik naik maupun turun, akan sama seperti saat berada di luar lift. Untuk bentuk persamaannya tetap sama dengan lift dengan kondisi diam. Selanjutnya, lift bergerak dipercepat ke atas. Gaya normal akan meningkat sehingga tubuh terasa lebih berat. Gaya normal menjadi lebih besar daripada berat badan karena harus mengatasi gaya gravitasi sekaligus memberikan percepatan tambahan ke arah atas. Hal ini menunjukkan bahwa percepatan lift memengaruhi sensasi berat tubuh sesuai dengan hukum 2 Newton. Untuk bentuk persamaannya yaitu gaya normal sama dengan massa dikali percepatan ditambah gravitasi. Selanjutnya, ada lift bergerak diperlambat ke atas. Saat lift bergerak diperlambat ke atas, maka gaya normal yang dirasakan tubuh akan berkurang, sehingga terasa lebih ringan. Pengurangan gaya normal ini terjadi karena percepatan ke bawah mengurangi gaya yang diperlukan untuk melawan gravitasi. Untuk bentuk persamaannya yaitu gaya normal sama dengan massa dikali gravitasi dikurangi percepatan. Selanjutnya, ada lift bergerak dipercepat ke bawah, di mana ketika lift bergerak turun dengan percepatan, maka tubuh akan terasa lebih ringan karena gaya normal yang bekerja pada tubuh akan lebih kecil dibandingkan berat tubuh. Hal ini karena gaya normal pada lift yang diperlambat ke atas memiliki rumus yang sama dengan gaya normal pada lift yang dipercepat ke bawah. Maka yang menyebabkan gaya normal berkurang dan tubuh terasa lebih ringan. Untuk persamaannya yaitu gaya normal sama dengan massa dikali gravitasi ditambah percepatan. Selanjutnya, pada kondisi tali lift putus, akan bergerak turun dengan percepatan. Tubuh akan terasa lebih ringan karena gaya normal yang bekerja pada tubuh lebih kecil dibandingkan berat tubuh. Hal ini karena gaya normal pada lift yang diperlambat ke atas memiliki rumus yang sama dengan gaya normal pada lift yang dipercepat ke bawah, sehingga gaya normal akan berkurang dan tubuh akan terasa lebih ringan. Untuk bentuk persamaan pada kondisi ini, yaitu gaya normal sama dengan massa dikali gravitasi dikurangi percepatan. Selanjutnya itu ada analisis video 3, di mana di sini kita menjelaskan mekanisme keamanan lift yang pertama kali ditemukan oleh Elisha Otis pada tahun 1850. Ini pokoknya sistemnya nanti dia kalau misalkan lift ada pada kecepatan tertentu, si lift springnya bakal putus dan pivot armnya nahan si liftnya, kabin liftnya. Kemudian itu ada
Bagian lift itu ada shaft, ada hoseway, ada kabinnya. Ini beda-beda tergantung produsen liftnya. Selanjutnya itu ada jenis lift. Ini ada lift traksi. Ini biasanya ada di gedung-gedung tinggi. Selanjutnya itu ada lift hidrolik. Ini biasanya di gedung yang lebih kecil karena pakai sistem hidrolik yang nggak bisa terlalu panjang sistem hidroliknya. Selanjutnya itu keamanan lift ini sama kayak tadi, tapi ini biasanya di lift traksi. Selanjutnya itu adalah kesimpulannya penutup, yaitu kesimpulannya adalah lift adalah sebuah transportasi vertikal di mana dia menggunakan hukum fisika, lebih tepatnya hukum Newton 2, yaitu di mana sebuah massa akan berbanding lurus dengan gayanya. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6 menit, Bang.